Halo semuanya, pada kesempatan kali ini gue akan memberikan tutorial bagaimana kita mudah untuk mencari kerentanan dalam website gitu. Bagaimana cara mudahnya gitu ya, menggunakan tools X-ray. Nah, tools X-ray itu adalah tools vulnerability scanner yang dimana cara kerjanya itu dia melakukan crawling, mengambil seluruh URL website target yang ada, lalu mencoba melakukan inject payload terhadap URL yang didapati tools tersebut gitu. Nah, contohnya seperti ini di demo seperti ini. eh, Dalam contoh ini si X-ray dia melakukan injeksi terhadap URL yang sudah dipilih ya gitu. Nih dia masang, kalau bisa dilihat dia dimasang pluginnya skill detection ya, kurang lebih seperti itu. Nah, selain skill detection, bentar ini bahasa China ya, karena tools X-ray ini dibuat oleh orang-orang China gitu. Nah, di sini kebetulan ada bahasa Inggrisnya. Kita lihat bahasa Inggrisnya terlebih dahulu. Nah, ini udah ada sebenarnya sih, saya buka lagi ya. Nah, tools X-ray ini sebenarnya gratis ya teman-teman ya, tapi ada versi yang berbayar dan itu hanya berbeda beberapa plugin atau modul-modulnya saja sih gitu. Nah, apa apa aja yang bisa dilakukan oleh X-ray atau bagaimana cara kerja atau bagaimana cara kita memakai X-ray terus X-ray ini dalam mencari kerentanan dalam website gitu. Oke, untuk mencari kerentanan dalam website, ya X-ray melakukan crawling ya dengan parameter basic crawler, dengan komen basic crawler dan ininya web scan ya, base basic crawler dan scan website secara normal gitu untuk vulnerability scanning normal, lalu URL-nya dan juga output-nya berupa HTML gitu. Bisa juga di uh, chaining dengan proxy juga, lalu bisa juga nggak pakai crawler ya, tadi seperti contoh sebelumnya di sini dia langsung di URL-nya langsung. Lalu untuk pluginnya kita bisa memilih ya atau menyesuaikan ya pluginnya apa aja yang ingin kita pakai gitu. Contohnya hanya ingin SQL injection saja, SQL deck. Lalu ada command injection saja, atau kalian mau beberapa biji modul ya, modul bisa cek di sini gitu. Lalu yang terakhir ada cara untuk membuat outputnya seperti apa gitu kan. Nah, kita bisa menggunakan HTML output, JSON output, dan juga text output. Nah, kalian bisa milih nih, ada 3. Tapi saya lebih prefer ke HTML output sih, lebih enak URL apa lebih enak untuk penyampaiannya gitu. Nah, untuk modul-modulnya ini cukup banyak ya teman-teman ya. Kalau bisa dibilang cukup banyak. Nah, teman-teman bisa pilih di sini. Dan yang paling saya perhatikan sih untuk S-Ray ini adalah penggunaan untuk SSS dan juga SQL injection ya, detection SQL injection gitu. Dia juga bisa support error injection, boolean, timeline, dan lainnya gitu. Dan ini juga bisa SSS, kebanyakan ini SSS reflected ya dari URL ya, bukan dari storage ya, kurang lebih seperti itu. Tapi ini bisa dikombinasi dengan beberapa tools lain sih gitu, agak lebih powerful lagi. Ini bisa di scan untuk command injection, pet traversal, SSE, untuk bisa juga nyari upload file detection, untuk bisa kita mungkin nanam sel atau apa gitu ya, command injection juga RCE ya. Daripada kita nyari capek-capek, kita bisa pakai ini untuk ngecek apakah ada fitur upload di web tersebut gitu tanpa kita harus masuk gitu ya. Ada brute force juga dan lain-lainnya gitu. Kalian bisa coba coba-coba sendiri lah karena ada banyak banget ininya ya modulnya. Nah, kita langsung coba aja gitu ya teman-teman. Kita langsung coba, kita download. Nah, kita coba download dengan cara kita balik ke awal. Sorry, kita balik ke awal X-ray, kita ke release ini. Nah, kita
gue bakal coba download yang AMD 64 dikarenakan untuk komputer gue sendiri gue menggunakan AMD 64 ya. Ini ya hostname TTL. Nah, di sini gue pakai Kali Linux dengan 64 bit, AMD 64 bit dan arsitektur ya ini Kali 68 min 64. Ya, harus sesuaikan ya. Kalau kalian pakai Windows, kalian bisa pakai Windows nih ya, extra Windows. Kalau kalian pakai Linux, pakai Linux. Dan jangan lupa arsitektur dan kernelnya juga harus dicek ya. Tuh. Bisa juga kalau kalian pakai Darwin, Linux ataupun Windows gitu base OS-nya ya. Di sini saya akan download yang AMD 64, tapi saya udah mendownload ya. Dan saya juga pun udah melakukan mengekstrak juga. Jadi kalian bisa download, menyesuaikan, lalu kalian ekstrak dan kalian buat file tersendiri gitu untuk di dalam ekstrainya. Nah, sekarang kita akan langsung coba ekstrainya di website website target ya contohnya. Seperti contoh seperti ini, saya pakai target ini ya, bloodbekasi.kota.go.id, aplikasi pengelolaan keuangan ya, pemerintah. Kita coba ya untuk menggunakan X-ray ini gitu. Kita coba dengan menggunakan komen X-ray basic crawler. Ini saya langsung ganti kini aja ke blood. Nah, blood Bekasi Kota Go ID, basic crawler, webscan ini webscan ya. Titik slash X-ray Linux AMD 64 WS basic crawler, nama websitenya, lalu pluginnya apa. Nah, di sini saya bakal coba SQL detection saja karena SQL detection ini yang paling benar-benar berimpact banget di tools ini gitu. Detection dan juga jangan lupa outputnya. HTML output, bener ya HTML output ya. Kita bisa cek di sini. HTML output, apakah sudah benar HTML output? Oh ya, HTML output. Nah, nama ininya kalau bisa dibilang nama foldernya nama filenya itu misalkan blood Bekasi HTML atau seperti itu ya. Jadi nanti hasil dari crawler dan scanningnya itu jika SQL plugin SQL ini ditemukan, maksudnya ada kerentanan SQL, maka dia akan dibuat di dalam blood Bekasi HTML. Nah, kita coba enter. Dan ini membutuhkan, oh ya, saya lupa. Untuk jika pertama kali kalian mencoba menyalakan X-ray, ya, biasanya X-ray akan langsung melakukan melakukan download data, yaitu konfigurasinya gitu. Kan kita nggak ada konfigurasi ya. Nah, sekarang udah ada konfigurasi dari konfigurasi X-ray sendiri, ada pluginnya, ada modulnya juga, ada konfigurasi utamanya gitu. Jadi jangan khawatir kalau pertama kali kalian seperti ini hal wajar ya. Ini hal wajar. Nah, kita coba jalankan. Nah, sudah benar. Nah, kita tunggu. Nah, dia akan crawling seluruhnya gitu ya. Dan ini akan cukup waktu ya, karena ya kalau bisa dibilang dia akan lakuin crawling. Lalu setelah dia menemukan parameter-parameter, dia akan ngelakuin injeksi. Bahkan dia juga bakal mengupload pelot-pelot yang dipunyai oleh si X-ray ini gitu. Nah, kita tunggu aja ya. Saya pause terlebih dahulu gitu ya, karena ini akan memakan waktu yang cukup lumayan ya, tergantung dari koneksi dan juga kecepatan komputer atau laptop kalian gitu. Nah, teman-teman, ini salah satu contoh jika X-ray telah menemukan kerentanan yang sekiranya itu memang valid gitu ya, tapi kita harus melakukan pengecekan terlebih dahulu setelah ini selesai ya. Lebih seperti dia akan muncul notis seperti ini, merah besar seperti ini ya. Dan ini nih dia lagi nge-crawling dan juga melakukan processing gitu. Get post ya, get post terhadap parameter dengan pelot ya gitu. Ditemukan lagi juga ini ada blind base ya, dan juga error base juga. Ini ada lagi juga blind base di URL beserta
end time-nya ya, sleep-nya dikasih berapa, 2 detik, dan juga end time-nya berapa. Ternyata 4 detik, wah ini kayak harus dicek nih, kenapa 4 detik nih. Harusnya kan 2 detik ya, kita coba cek. Apakah ini fase positif atau tidak gitu. Tapi sebenarnya kalau bisa dibilang sih, ini 2 detik ya, kayaknya ada kesalahan di back end-nya website nih. Nah kita coba nanti kita cek. Hasil scan ini sudah selesai, kita coba lihat ya untuk hasil outputnya. Kita coba cek boot Bekasi. Nah, ini ada beberapa ya, ada 5 ternyata. Kita bisa cek, coba sini kita cek nomor 5. Ternyata kita temui kerentanan SQL blind SQL injection base blind. Nah, di mana di sini kita bisa lihat end time-nya 4 detik ya, tapi sleep time-nya 2 detik. Nah, kita harus cek nih apakah ini fast positive atau tidak. Kita coba cek terlebih dahulu. Nih, saya silang dulu aja deh. Kita langsung buka open link tab. Kita coba admin. Spek. Admin. Masuk. Empat detik ya, kok bisa dibilang lah nih 4 detik bro. 4 detik, coba kita masukin misalkan 4 detik, berarti dia itu kali 2 ya, berarti 2 kali dia masuk ini apa query-nya. Ternyata kayaknya ada kesalahan nih dari back end-nya nih. Kita coba masuk lagi, pendingnya berapa lagi deh. Oh 8 detik, oh bener nih, berarti dia rentan terhadap blind SQL injection nih. Nah sekarang kita coba langsung untuk kita ekstrak datanya ya. Caranya kita bisa pakai ini, kita copy, kita buat ya nano post txt, kita coba pakai ini. Nah ini nih saya ilangin dulu parameter apa SQL-nya, pilotnya. Udah, saya save dari copy. Sekarang kita coba SQL map min post min r-nya itu dari file ya. Nanti saya buat post.txt min p itu adalah parameternya. Saya pakai temper dan juga pakai base dan level 2. Ini pakai level 2 untuk pilotnya, dan juga threadnya pakai level 1 bercepat ya. Enter. Parameter username karena tadi URL-nya username yang bermasalah tadi ya. Yang ininya, param key-nya. Nah, ini kita tungguin aja. Harusnya ini berhasil sih. Kita tungguin. Nah, kita bisa lihat sini ya, bahwasannya ternyata parameter username yang tadi kita coba scan pakai Excel itu ternyata valid ya, injectable ya. Dari SQL map juga nih sedang dicoba. Nah, kita tungguin. Nah, ini teman-teman bisa lihat bahwasannya ini kita valid ya untuk datanya gitu, kurang lebih. Username-nya ini vulnerable. Nah, ini tinggal kita retrieve aja untuk database-nya. Ini kayaknya nge-lag lagi nih, kayaknya apa karena websitenya ya cukup lama ya, kurang lebih seperti itu ya. Ini dia lagi sedang coba retrieve database yang bisa diambil. Oke teman-teman, ini kurang lebih seperti ini ya. Database-nya
lagi coba di ambil ini, tapi butuh waktu memang sih. Dan bisa dilihat di sini untuk OS base dari website tersebut itu adalah CentOS ya. Sama saya ada sedikit perubahan untuk post request ya. Saya ngambil dari Burp Suite ya. Ngambil Burp Suite. Kalau misalkan pakai ini kayaknya agak rada lama gitu. Jadi saya pakai post request Burp Suite ya. Biar lebih cepat nggak lebih cepat gitu. Karena lebih detail ya daripada ini. Nah, ini lagi mencoba nge-retrieve. Ada 95 database. Ini akan cukup lama sebenarnya, tapi kayak sampai sini aja kayaknya udah cukup lah ya. Kita udah bisa mendeteksi kerentanan SQL di website ini, kurang lebih broodbekasi.kota.go.id menggunakan X-ray. Oke teman-teman, segitu aja dulu untuk video tutorial kali ini. Teman-teman bisa ngelakuin istilahnya seperti ya scripting lah, menggunakan inilah apa X-ray ini untuk automation ya, untuk mencari bug ya, kerentanan di website-website Indonesia ataupun di website-website luar negeri gitu ya. Dan usahakan teman-teman melaporkannya dengan beretika gitu. Jangan sampai disalahgunakan. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.